Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk membuat S-curve part kedua. Oke, jadi ini lanjutan dari part yang pertama di beberapa hari yang lalu. Kalau misalnya belum nonton yang part 1, silahkan tonton dulu. Oke, ada di profil saya atau nanti saya akan kasihkan link di atas ini. Oke, kita langsung aja. Oke, jadi kita di sini akan membuat perhitungan di sini secara otomatis alias menggunakan rumus. Di sini sebelumnya kita menggunakan manual. Ini dibagi dengan jumlah masing-masing yang ada di sini. Jumlah masing-masing yang ada di timeline ini maksudnya. Di sini kan ada 7 minggu, berarti di sininya dibagi 7. Nah, untuk yang bawahnya juga seperti itu. Di sini ada 6 minggu karena berasal dari sini. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nah sekarang kita akan menggunakan rumus. Namun terlebih dahulu kita akan menghilangkan dulu si pembilangnya ini. Oke, jadi yang ada di sini hanya jumlah minggunya aja. Sebelumnya saya di sini akan bikin general bukan presentasi. Nah, di sini saya mau masukkan si minggunya aja. Saya tinggal ganti aja, ketik 7 di sini. Di sini saya ganti 6. Di sini saya ganti 8. Di sini 4. Oke. 4, 5, 5, 2, 15, 2, 3, 5, 7, 13, 9, dan 5. Nah, sekarang saya akan menghapus ini semua. Nah, sekarang di sini saya akan menggunakan rumus dengan sekali bikin satu di sini, terus setelah saya buat rumusnya di sini, terus saya tinggal copy paste ke semuanya. Jadi tinggal sekali bikin aja di sini. Cuman untuk pertama kali kita memang agak sedikit, ya harus sedikit menghafal lah supaya si rumus ini ya bisa kita hafal. Ya gitulah pokoknya. Oke, nah untuk kasus ini supaya persentase per masing-masing ini bisa terdefinisikan, kita buat rumus. Sebelumnya yang akan dipakai itu adalah kolom persentase ini, terus tanggal yang ada di sini, terus si jumlah minggunya ini dengan si tanggal yang ada di sini. Oke, nah rumusnya itu adalah kita menggunakan if dan and sama dengan if, kalau kecil ya, aku gedein dikit, sama dengan if dalam kurung and. Nah, di sini logic yang pertama itu adalah si tanggal ini harus ini tuh ada di lebih kecil sama dengan tanggal yang ada di atas ini, terus koma, yang ini lebih besar sama dengan yang ini, klik lagi, terus kurung tutup. Nah, logiknya seperti ini. Terus yang kedua ini value if true. Jadi kalau misalnya si rumus ini si pengandaian ini adalah benar, akan seperti apa? Tapi sebelumnya kita koma dulu. Oke, nah di sini value if true-nya adalah saya ingin si weight factor ini dibagi dengan si jumlah minggu yang ada di sini yang sudah saya ganti tadi. Oke, nah itu jika benar. Kalau misalnya salah, ini 0 atau saya ketik tanda petik 2 kali. Oke, kurung tutup. Nah, sama kan kayak tadi 0,14. Nah, namun perlu di garis bawahi bahwa untuk rumus seperti ini harus dikunci istilahnya. Seperti yang sudah saya jelaskan di sesi sebelumnya, kita klik F4 untuk dikunci. Namun F4 itu ada berbagai macam kegunaannya. Kalau kita klik sekali ini berarti dia ngunci total. Kalau klik 2 kali gini dia mengunci secara
vertikal, jadi dia secara horizontalnya bisa mengikuti. Nah, kalau yang satunya lagi, yang tadi kita mengunci horizontalnya, tapi vertikalnya yang apa namanya tuh, yang mengikuti. Contoh sederhananya seperti inilah. Saya coba back dulu. Ini kalau misalnya kita copy through paste ini, kalau kita double klik atau klik F2 di keyboard, ini akan lari ya. Nah, si yang tadinya harus di 1 Juni pindah ke sini. Yang tadinya harusnya ada di sini, WF-nya pindah ke kanan. Begitu juga dengan si tanggal ininya. Nah, supaya bisa mengunci dengan benar, ada beberapa cara yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, untuk yang J ini, kita lihat J8 ini, kita akan mengunci secara horizontal. Oke, jadi kalau horizontal tuh kita klik F4 3 kali. Ini mengunci total, ini mengunci secara vertikal, ini mengunci secara horizontal. Oke, jadi seperti ini. Untuk yang O-nya ini, saya klik F4-nya 2 kali, kunci saya takut kebalik antara horizontal vertikal ya, tapi yang jelas seperti inilah. Kalau misalnya tanda dolarnya ini di depan, berarti ini supaya nggak geser ke kanan, tapi dia gesernya ke bawah, ke samping maksudnya. Nah, untuk yang K8 ini, di sini kan K8, saya buat seperti J8 ini, saya buat seperti ini. Nah, untuk O-nya, saya buat sama seperti yang O yang sebelumnya ini. Nah, untuk yang G8-nya, karena saya pengen ngopinya ke bawah sini, jadi sama seperti yang tanggal di sini. Yang O ini, terus yang G-nya ini kan kolom G ya. Kolom G berarti sama dengan yang kolom K. Untuk yang N-nya juga sama. Saya buat seperti ini. Nah, kalau kita sudah seperti ini, kita tinggal paste aja tuh. Nah, di sini 0 karena kita lihat di sini tanggalnya 1 sampai 13 Juli. Kalau misalnya di sini 20 Juli, dia nggak akan masuk. Seperti itu. Nah, kalau misalnya udah kita bikin seperti ini, kita bisa sekali copy paste aja sampai bawah, sampai semuanya ya, semua kolom yang ada di sini. Saya coba copy, terus saya paste sampai sini. Oke, pastenya kita pakai paste formula. Paste formula. Nah, terlihat seperti ini. Mungkin saya ada yang salah perhitungan ya kemarin ya. Mungkin yang harusnya 1 minggu di sini, tapi saya tulisnya 2. Kalau misalnya kita mau mengikuti secara rumus, mungkin seperti ini yang benar ya, bukan yang 41 yang kemarin. Jadi alangkah baiknya kita menggunakan cara otomatis seperti ini. Oke, nah kalau kita lihat di sini, ini harusnya 100% sampai bawah, kita lihat. Nggak nyampe 100% ya, berarti ada yang salah. Oke, kita coba periksa. Kalau kita lihat di sini, berarti di sini kan ada 7 ya. Oke, kita ikuti aja di sini berarti 7. Kita berarti ganti yang di sininya ya. Terus yang di sininya ada 4, berarti kita ganti 4 di sini. Di sini 1 2 3 4 5 6, ganti 6. Di sini saya ganti 3. Terus di sini 1 2 3 4, saya ganti 4. Terus di sini juga saya ganti 4. Sini saya 1. Di sini ada 14. Terus yang bawah sini 2, bawahnya juga 2. Di sini 4. Di sini ada 6. Terus di sini ada 12. Terus bawahnya ini ada 8 dan bawahnya lagi ada 4. Oke,
Oke, nah kalau kita lihat sini berarti harusnya 100 ya. Kalau kita lihat S-curve-nya, kemarin kita sudah buat di sini, ya nggak beda jauh lah. Cuman di sini kalau nggak salah agak tinggi sebelumnya. Coba kita bandingin ya dengan yang kemarin. Ya, di sini distribusinya lebih normal kalau yang menggunakan kalau kita menggunakan rumus Excel. Oke, saya sarankan menggunakan cara yang cepat ini. Tapi kalau teman-teman punya banyak waktu, spare waktu yang banyak, bisa menggunakan cara manual seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, nah sekarang saya mau coba mengulang bagaimana bikin S-curve di sini. Oke, setelah kita bikin masing-masing distribusi di sini, kita punya total kumulatif di sini. Ada plan per minggunya, kita tinggal jumlahkan per masing-masing minggu ini, sum dari atas sampai bawah. Kemudian untuk yang kumulatifnya, kita tinggal jumlahkan yang per minggu ini. Kalau di minggu berikutnya berarti yang minggu sekarang dijumlahkan dengan minggu sebelumnya. Oke, nah setelah itu kita tinggal drag aja di sini kalau kita mau bikin kurvanya. Terus klik insert. Bisa klik yang ada di sini, atau kalau saya sih seringnya menggunakan ini, recommended chart. Jadi bisa sekalian kita edit-edit. Nah, kita bisa ke all chart sini, terus saya biasanya ke combo di sini. Nah, di sini untuk yang kumulatifnya menggunakan garis, sedangkan untuk plannya menggunakan kolom. Nah, supaya si garisnya ini si aksesnya ini ada dua, saya tambahkan secondary axis di sini. Untuk yang kumulatifnya, jadi supaya si 100%-nya itu ada di sebelah kanan, pas dengan sisi garis 100%-nya. Oke, setelah itu kalau mau nambahkan data bisa ke sini, filter yang ada di sini, terus maaf, tambah di sini ya, data table. Ini untuk data yang ada di sini, terus untuk tanggalnya kita bisa masukkan juga di sini. Yang kelihatan cuma minggu-minggunya. Kalau kita mau ganti menjadi tanggal yang ada di sini, tinggal klik kanan aja di sini, select data, terus di sininya kita edit dari sini sampai sini, yang terakhir di sini ya. Kalau klik OK, nanti di bawah sini akan berubah jadi tanggal. Kita juga bisa ganti menjadi minggunya, tinggal ganti aja ke bawah sini sampai sini 48. Oke, berubah kan? Nah, setelah itu tinggal ganti judul dan lain-lainnya. Oke, gampang gitu aja. Sip, terima kasih sudah nonton. Kalau misalnya teman-teman mau request untuk penjelasan apa, tinggal komen aja di kolom komentar. Mungkin nextnya saya akan bikin video tutorial tentang Microsoft Project. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan like jika suka videonya.